Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Pendidikan Geografi 2018A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu laporan kuliah kerja lapangan tematik geografi yang berjudul tentang lahan, dataran fluvial, dan pegunungan struktural denudasional di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana fokus kajiannya ada di bidang pariwisata di Desa Salopamioro. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Alfiani Sofitri, Rahmadina, dan Ukti Haifah Ramadhani. Selanjutnya untuk bab pertama akan disampaikan oleh Alfiani Sofitri. Verstappen tahun 1983 mengklasifikasikan bentuk lahan asal proses menjadi 10 jenis, yaitu vulkanik, fluvial, marin, eolian, struktural, denudasional, solusial, glasial, organik, dan antropogenik. Dari 10 jenis bentuk lahan tersebut, asal proses di Provinsi DIY memiliki 9 jenis bentuk lahan dalam satu wilayah provinsi, sehingga menjadi tujuan dalam pelaksanaan KKL kami karena keistimewaannya tersebut. Dari bentang lahan asal proses yang bervariasi di Jogja tersebut, mahasiswa dapat mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena keragaman bentang sebagai salah satu fenomena geosfer yang menarik untuk diteliti sehingga memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa geografi. Baik, dalam pembahasan ini akan berfokus pada wilayah Kecamatan Imogiri yang memiliki bentang lahan fluvial dan struktural denudasional yang dikaji dari bidang pariwisatanya. Baik, ini adalah gambar Kecamatan Imogiri yang dapat disebut juga Kepanewan Imogiri, termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayahnya adalah 5.448 hektar dan terbagi menjadi 8 wilayah administrasi desa, yaitu Desa Salopamioro, Desa Seliharjo, Desa Kebongagung, Desa Karangtengah, Desa Girirejo, Desa Karangtalur, Desa Imogiri, dan Desa Wukirsari. Kecamatan Imogiri berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Pleret, di bagian barat dengan Kecamatan Jetis, dan timur di berbatasan dengan Kabupaten Delingo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Bentang lahan asal proses yang dapat ditemui di wilayah Imogiri ini adalah dataran fluvial dan pegunungan struktural denudasional yang membuat wilayah bervariasi sehingga memiliki beberapa lokasi wisata dan basis geopark, terutama di wilayah Desa Salopamioro. Berikut adalah rumusan masalah di KKL kami, yaitu bagaimana kondisi bentang lahan asal proses di wilayah Kecamatan Imogiri. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan pariwisata di Desa Salopamioro dengan kaitannya terhadap keadaan bentang lahan yang terdapat di Kecamatan Imogiri. Terus ada tujuan penelitian KKL kami, yaitu mengetahui karakteristik keragaman bentang lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Imogiri termasuk pemanfaatannya. Yang kedua adalah mengetahui hubungan antara potensi wisata serta keragaman bentang lahan yang ada di Kecamatan Imogiri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan objek wisata di wilayah Kecamatan Imogiri khususnya di Desa Salopamioro. Berikut akan dijelaskan oleh Ukti di bab 2-nya. Selanjutnya yaitu bab 2, metode. Yang pertama, bentuk kajian. Bentuk kajian yang digunakan dalam laporan adalah kajian referensi serta deskripsi dan interpretasi peta serta citra. Kajian referensi dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memberikan informasi. Yang kedua yaitu variabel. Variabel yaitu penelitian dalam variabel ini yaitu penelitian laporan lapangan ini memiliki dua jenis variabel yang akan dibahas dan dikaji hubungannya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel pengaruh dalam laporan ini adalah kondisi geografi wilayah penelitian yaitu Kecamatan Imogiri. Sedangkan untuk variabel terikat atau variabel terpengaruh dalam laporan penelitian lapangan ini adalah objek wisata yang ada di wilayah Desa Salopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Langkah prosedur kerja yang pertama, praktek langsung.
Yang kedua, analisis di lapangan. Yang ketiga, mengkaji sumber referensi. Yang keempat, membuat kerangka laporan. Dan terakhir adalah membuat laporan disertai dengan presentasi dan publikasi. Namun, di dalam prosedur kerja ini memiliki akibat, yaitu adanya pandemi yang mengakibatkan tidak terlaksananya pelaksanaan kuliah lapangan geografi tahun 2021. Pelaksanaan prosedur kerja langsung dilakukan mulai dari nomor 3 dengan mengacu pada bahan referensi untuk pembuatan laporan. Yang terakhir yaitu cara analisis. Cara analisisnya yaitu dengan analisis hasil laporan penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode mengkaji penelitian terlebih dahulu, menginterpretasikan citra, dan kemudian dicari hubungannya antar variabel yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Rahmadina. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi wilayah dari Kecamatan Imogiri. Wilayah Kecamatan Imogiri memiliki struktur geomorfologi serta topografi yang beragam, sama seperti pada wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Bentang lahan di Kecamatan Imogiri ini didominasi oleh jenis fluvial dan struktural denudasional seperti yang ada di peta di samping ini. Nah, Kecamatan Imogiri ini ada di wilayah S2, tepatnya. Bentang lahan fluvial ini di Kecamatan Imogiri berasal dari aktivitas sungai yang melewati Kecamatan Imogiri, yaitu Sungai Oyo, yang menghasilkan tanah fluvial dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Selain dimanfaatkan dalam lahan pertanian, juga digunakan sebagai wisata, yaitu Selopamioro Adventure Park. Kemudian ada bentang lahan struktural denudasional di wilayah Kecamatan Imogiri membuat struktur Kecamatan Imogiri terdapat perbukitan yang berasal dari lipaketan akibat proses pengangkatan dan penujaman yang merupakan hasil antara pertemuan dua jenis bentang geomorfologi yaitu perbukitan Baturagung dan formasi Ngelanggeran. Nah, di sini penyusun utama adalah aliran Sungai Oyo yang masih dipengaruhi oleh wilayah dataran kaki Gunung Api Muda, kemudian formasi patahan Baturagung yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, serta formasi patahan Ngelanggeran seperti yang ada di peta geomorfologi Kabupaten Bantul ini. Analisis kita akan berfokus pada Desa Selopamioro yang menjadi fokus kajian pariwisata dalam KKL kami. Nah, di sebelah kanan ada citra foto udara Desa Selopamioro. Desa Selopamioro dikenal sebagai salah satu desa wisata yang berkembang pesat di wilayah Kecamatan Imogiri dengan menyuguhkan wisata berbasis geografi karena kenampakan topografinya yang beragam. Pariwisata tersebut mencakup antara lain Sungai Oyo yang ada di angka nomor 1, kemudian air terjun Kedung Teluk yang ada di wilayah nomor 2, dan Goa Cermi. Wilayah Kecamatan Imogiri yang terdiri dari bentuk lahan serta jenis yang beragam tersebut membuat wilayah ini memiliki topografi yang beragam dan relatif curam. Namun, topografi yang relatif curam ini juga membuat Kecamatan Imogiri termasuk dengan wilayah rawan bencana. Tetapi sisi positifnya, selain berada di wilayah rawan bencana, Kecamatan Imogiri juga memiliki destinasi wisata yang berkembang, yaitu itu tadi yang 3 yang akan kita bahas lebih lanjut. Pariwisata Sungai Oyo, atau di sini adalah lebih dikenal di Selopamioro Adventure Park. Sungai Oyo merupakan salah satu dari 3 sungai utama yang mengaliri sepanjang wilayah Yogyakarta. Sungai Purba ini memiliki hulu yang berasal dari mata air yang berada di rangkaian perbukitan Baturagung dan bermuara di Sungai Opak. Perkembangan Sungai Oyo menjadi objek wisata tepatnya dilakukan di wilayah Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, dan dikenal sebagai Selopamioro Adventure Park. Wisata yang menjadi ciri khas adalah river tubing. Daerah Selopamioro Adventure Park ini ditempatkan pada daerah sungai yang aktif dangkal dengan masih banyaknya topografi alami di sebagian barat yang terdapat wilayah perbukitan dan masih merupakan rangkaian dari perbukitan Baturagung, yang mana batuan penyusun sungai ini termasuk dalam formasi Oyo dengan penyusun utama batuan Napal Tufan dan batu gamping terumbu. Selanjutnya,
adalah pariwisata air terjun Kedung Tolo atau biasa disebut dengan Grojogan Kedung Tolo. Wisata ini berada di Kampung Godean, Dusun Siluk, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri. Wisata air terjun ini termasuk baru saja dikembangkan di wilayah Desa Selopamioro, sehingga wisatawan yang datang masih tidak terlalu ramai. Sebelumnya, air terjun Kedung Tolo ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pengairan sehari-hari masyarakat di Dusun Siluk, dari mandi hingga perairan. Mata air dari air terjun Kedung Tolo ini berasal dari Goa Cerme yang akan kita bahas selanjutnya, sehingga alirannya tidak lebih besar daripada yang ada di Sungai Oyo. Tapi debit airnya relatif stabil bahkan hingga musim kemarau. Berdasarkan pembagian wilayah geomorfologi tadi, wisata Kedung Tolo ini termasuk ke dalam wilayah hasil singkapan perbukitan Batu Ragung dengan ciri khas batuan berlapis seperti yang ada di dinding-dinding Sungai Oyo. Kemudian untuk kajian pariwisata yang terakhir adalah di Goa Cerme. Goa Cerme ini adalah salah satu wisata sekaligus tempat bersejarah yang ada di Dusun Srunggo, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Lokasi gua ini cukup terpencil dengan tidak banyak permukiman di sekitar sehingga keasliannya tempat tersebut masih terjaga. Gua ini juga memiliki sumber mata air alami dengan panjang total goa adalah 2 km, termasuk di dalamnya terdapat sungai bawah tanah dengan kedalaman yang cukup dalam. Goa Cerme ini sebelumnya sudah cukup dikenal oleh kalangan masyarakat karena menurut sejarahnya Goa Cerme ini menjadi salah satu tempat singgah Wali Songo saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari sudut pandang geomorfologi, ciri-ciri yang dimilikinya, Goa Cerme termasuk dalam rangkaian perbukitan Kars Gunung Sewu yang sekaligus berdekatan dengan batas wilayah antara Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Gunung Kidul. Perbukitan Kars Gunung Sewu seperti yang kita tahu adalah wilayah yang tidak hanya mengungkapkan seperti wilayah bukit, melainkan juga menghasilkan sistem gua-gua dan sungai bawah tanah yang berpotensi memiliki sumber mata air serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya kita ada di akhir sesi yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ukhti Haifa. Kesimpulan dari laporan kuliah lapangan geografi ini adalah keragaman bentuk lahan asal proses yang dimiliki oleh Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, memberikan peluang positif dalam perkembangan wisata berbasis geoparknya. Wilayah wisata Desa Selopamioro memiliki peluang wisata yang menjanjikan dengan menyuguhkan fenomena hasil pembentukan rupa bumi dari jutaan tahun yang lalu, yang bisa dimanfaatkan sebagai area atraksi berbasis geografi, area penelitian geomorfologi tingkat dunia, dan berkesempatan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang hidup di Desa Selopamioro. Sekian dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada banyak salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.